Nah, kelebihan dari metode manuskrip atau metode naskah ini adalah bisa membantu untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Sarania Riza. Kali ini saya akan berbicara mengenai metode public speaking. Jadi umumnya di dalam public speaking kita mengenal 4 metode. Metode yang pertama adalah manuskrip atau metode naskah. Yakni sebuah metode public speaking di mana seorang public speaker akan menyiapkan naskah terlebih dahulu dan ketika dia tampil dia akan membaca naskah tersebut. Nah, kelebihan dari metode manuskrip atau metode naskah ini adalah bisa membantu untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan. Maka metode ini memang paling tepat buat kamu yang lagi belajar public speaking atau buat kamu yang masih pemula dan takut kalau melakukan kesalahan saat harus tampil. Namun, kekurangannya adalah kalau kita terlalu terpaku dengan naskah, biasanya orang akan terlihat kaku, monoton, dan juga membosankan. Maka dari itu tipsnya, kalau kamu melakukan public speaking dengan metode manuskrip, sebaiknya latih juga sedikit berimprovisasi. Jadi biar nggak terlalu sepaneng atau fokus ke naskahnya, tapi kamu bisa juga sedikit berimprovisasi supaya ada interaksi dengan audiens yang hadir. Metode yang kedua yaitu metode impromptu alias spontanitas. Jadi ada kalanya kita melakukan public speaking tanpa persiapan apapun alias spontanitas. Metode ini emang bagus buat kamu yang sudah punya pengalaman atau jam terbang yang tinggi ketika melakukan public speaking. Karena kamu bisa improvisasi, kamu sudah hafal struktur dari sebuah aktivitas public speaking, sehingga kamu bisa interaktif dengan audiens yang ada. Namun hati-hati, buat kamu yang belum terbiasa melakukan public speaking, spontanitas itu bikin rasa grogi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang sudah melakukan persiapan sebelumnya. Paling enggak, seharusnya kamu udah paham bahwa dalam sebuah aktivitas public speaking umumnya struktur yang dimiliki adalah pembukaan, isi, dan juga penutup. Maka dari itu pahami terlebih dahulu apa saja yang harus disampaikan pada poin pembukaan, poin isi, dan juga penutup. Nah, yang ketiga adalah metode memoriter atau menghafal. Jadi ada beberapa orang yang memang lebih nyaman menghafalkan terlebih dahulu materi yang ingin dia sampaikan sebelum melakukan public speaking. Nah, ini bagus buat kamu yang memang sudah terbiasa melakukan public speaking dan bisa berimprovisasi. Tapi hati-hati buat kamu yang belum terbiasa. Nah, dan juga buat kamu yang mungkin punya kemampuan mengingat yang kurang bagus, sebaiknya tidak menggunakan metode ini. Karena beberapa orang yang merasa grogi berlebihan atau gugup, dia akan cenderung mudah melupakan informasi yang sudah dia hafalkan sebelumnya. Dan beberapa orang juga suka menunjukkan ketika dia sedang mengingat atau merasa khawatir terhadap sesuatu, seperti mengerutkan dahi, mengeluarkan filler word seperti menggaru-garu kepala, benerin jilbab, benerin kacamata, benerin baju, dan lain sebagainya. Itu akan mengganggu sekali jika dilakukan secara berulang-ulang. Jadi pastikan kalau kamu menghafal materi, kamu memang sudah yakin dengan materi yang kamu hafalkan, kamu yakin dengan kemampuan daya ingat, dan pastinya kamu yakin bisa menampilkan performa terbaikmu. Kalau kamu tidak cukup yakin dengan metode memoriter, kamu bisa memilih menggunakan metode yang keempat. Tapi sebelumnya jangan lupa kamu bisa juga subscribe channel ini dan kamu bisa like video ini kalau kamu suka sama video ini. Kalau kamu gak suka sama video ini, kamu juga bisa kasih jempol ke bawah. Dan kalau kamu merasa bahwa video ini menarik, kamu bisa share ke teman-teman kamu. Jadi, public speaker akan menulis terlebih dahulu atau mempersiapkan terlebih dahulu poin-poin yang akan dia sampaikan. Dan kemudian pada saat tampil dia akan melakukan improvisasi dari materi yang dia sudah siapkan sebelumnya. Jadi kalau kamu biasa melakukan teknik presentasi atau kamu sering presentasi di depan kelas, di depan klien, di depan kolega, nah umumnya orang yang melakukan presentasi ini menggunakan teknik extemporat. Jadi dia udah siapin dulu poin-poin pentingnya, dia udah buat dulu bullet poinnya, baru kemudian ketika tampil dia bisa berimprovisasi. Kelebihannya adalah public speaker yang melakukan metode extemporan ini akan lebih terlihat luwes,
interaktif dengan audiens ya kan, dan enggak monoton. Tapi hati-hati buat yang belum terbiasa melakukan public speaking. Kalau tidak terbiasa improvisasi, ya udah dia bakal ngeblank dan bingung apa yang mau disampaikan. Nah, itu tadi adalah 4 metode dari public speaking. So, mana nih metode yang paling sering kamu pakai? Tulis ya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye!